silakan. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Ku tak takut sebab kau selalu besertaku. Bersamamu ku kan kuat. Ku tak bimbang sebab kau memegang tanganku dan membawaku dalam kemenangan. Terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib. Selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Kita bersyukur untuk semua yang baik yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan. Dan melalui pujian tadi kita juga diingatkan Tuhan
setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang dia memang mengizinkan hal-hal yang tidak mudah kita alami, tapi Tuhan juga sediakan pertolongan, ya. Tuhan menyertai, memberkati ya Saudara Yoel, nanti siang ya sebentar ya akan kembali ke Malang ya. Tuhan memberkati, menyertai perjalanan ke Malang. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di minggu kedua tahun yang baru Tuhan sediakan bagi kami kembali umat-Mu untuk beribadah, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu di bait-Mu. Tuhan kiranya berkenan ada di tengah kami menyatakan kehendak-Mu, pengajaran-Mu melalui firman-Mu. Tuhan bimbinglah kami, terangi hati kami dan pikiran kami, dan Tuhan mampukan kami bukan saja mengerti apa yang kami dengar, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupi apa yang kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah melihat ke belakang, ke depan, dan ke atas. Saya akan balik sedikit saudara susunannya, dan kita akan mendasari dari 2 Mazmur yang merujuk kepada satu peristiwa yang sama. Karena di dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud, dia seringkali menggubah Mazmur justru di tengah-tengah kondisi situasi yang begitu berat yang sedang dia jalani. Ya. Yang pertama adalah dari Mazmur 3. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, ini adalah Mazmur yang di sini kita baca dengan jelas. Ditulis ketika dia lari dari Absalom anaknya. Mungkin kita nggak akan pernah bisa memahami situasi yang dialami Daud karena kita belum ada, saya kira, yang mengalami bagaimana dikhianati oleh anak kandung sendiri yang begitu dikasihi, yang disayangi, tetapi kemudian berbalik untuk memberontak dan berusaha untuk menyingkirkan dan melenyapkannya. Kalau kita punya anak seperti itu, bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan kita, saudara? Itulah yang dicatat di dalam peristiwa yang terjadi di 2 Samuel 15 sampai 18. Kalau kita membaca peristiwa ini, kita akan mendapatkan detail yang lebih jelas, situasi keadaan pada saat itu yang kemudian mendasari Daud menuliskan mazmurnya. Dan ini bukan satu mazmur saja yang dia tulis di dalam masa-masa yang begitu gelap di dalam hidupnya, ketika dia harus lari bukan dari kejaran musuh, bangsa Filistin atau bangsa Moab atau Amon, tetapi dari anak kandungnya sendiri yang dia sayangi. Saudara, waktu itu dia tahu bahwa dia berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Karena kalau saudara baca di 2 Samuel bagaimana pada akhirnya Daud menyadari kekuatan yang sudah digalang oleh Absalom itu sudah terlambat. Karena Absalom sudah bisa mempengaruhi seluruh Israel atau mayoritas Israel berpihak kepadanya. Dan dia lakukan apa yang dia rencanakan itu tidak seketika. Ya, saudara, bertahun-tahun dia berusaha untuk mengambil hati rakyat Israel. Bukan dengan tulus dia ingin memperhatikan rakyat, tetapi dia ingin supaya dia mendapatkan simpati, supaya rakyat tidak lagi percaya kepada Daud sebagai raja dan pemimpin mereka, tetapi menaruh percaya dan harapan kepada dia sebagai anak raja. Ya. Bertahun-tahun, dan ketika waktunya tiba, Daud itu tidak menyadari dan sudah terlambat. Ketika informasi itu disampaikan bahwa Absalom itu sudah menggalang kekuatan dan akan segera masuk ke Yerusalem membawa
pasukan, maka Daud tahu kalau dia bertahan, dia akan berhadapan dengan anaknya sendiri dan itu artinya terjadi perang saudara dan pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Maka dengan penuh tangisan yang pilu, dia harus keluar, lari, ya, dia disertai oleh pasukannya yang setia dan rakyat yang masih setia kepadanya. Ya, kalau saudara baca itu nanti, saudara akan melihat bagaimana tragisnya saudara peristiwa ini. Dan pada waktu itu, saudara, dia sedang dalam pelarian ketika Mazmur ini ditulis. Dan dia menyadari dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih banyak. Kekuatan yang lebih besar. Dan bukan saja itu, dia menghadapi juga satu intimidasi yang berusaha untuk menjatuhkan iman dan pengharapannya. Ya. Dia mendengar orang berkata, kali ini Daud nggak akan lolos. Nggak akan ada pertolongan dari Tuhannya. Ya, kali ini dia tidak akan selamat. Ya. Disinilah Daud akan berakhir. Saudara, jadi yang dia rasakan pada saat itu adalah satu kondisi yang demikian rupa sehingga dia menggubah Mazmur ini dan dia utarakan di dalam Mazmur yang baru saja kita baca. Melihat kondisi di mana dia sendiri sulit membayangkan apa yang akan terjadi di depan. Dan kalau saudara baca peristiwa ini di 2 Samuel 15-18, pada akhirnya tidak terhindarkan saudara perang antara pasukan Daud dan Absalom mengakibatkan korban jiwa yang sangat dahsyat. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilihat oleh Daud, kita sekarang ada di awal tahun. Saya kira kita semua menyadari kita terbatas untuk memprediksi atau melihat apa yang ada di depan. Ya, secara umum mungkin kita bisalah ya menggoogling, mencari info, ya membaca berita, ya mengenai prediksi-prediksi ke depan. Tetapi sesungguhnya tidak satupun di antara kita yang tahu apa yang ada di depan. Ya. Dan ketidaktahuan itu seringkali membuat kita memang merasa kita tidak ada kepastian. Ya. Dan biasanya manusia kalau nggak ada kepastian itu gelisah. Ya sedikit banyak. Dan gelisah itu seringkali bisa membawa cemas dan takut. Ya. Sebenarnya ini sesuatu yang manusiawi, saudara. Ya. Tentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Ya. Tapi intinya kita semua sama-sama manusia yang terbatas, yang tidak tahu ya sepanjang tahun ini di depan apa yang akan kita hadapi. Saudara, dan seringkali memang itu bisa membuat kita ya mungkin risau, khawatir, ya. Tetapi mungkin juga ada yang merasa takut. Ya. Saudara, ada nggak yang saudara khawatirkan tahun ini? Kalau ditanya seperti itu, ya jawabannya juga mungkin bisa bermacam-macam. Ya. Kemarin waktu dalam persekutuan kelompok kecil, waktu sharing, ya muncul ya berbagai juga sharing, termasuk juga hal-hal yang bisa mengkhawatirkan, saudara. Ya, kita semua sama-sama menyadari itu, saudara. Ya, ada yang khawatir, saya tahun ini apakah masih bisa bertahan di dalam pekerjaan saya dan usaha saya. Saya tahun ini apakah saya bisa tetap menjalani walaupun saya merasa tidak yakin dengan kondisi kesehatan saya ya yang sudah tidak lagi seperti dulu. Ada yang mungkin melihat ke depan dengan rasa khawatir karena menyadari kondisi sudah semakin lemah. Mungkin merasa cemas, nanti bagaimana kalau tidak ada yang peduli sama saya, ya. Saya usia semakin bertambah, nanti bagaimana hidup saya, nggak ada yang memperhatikan, saya merasa sepi, ya.
Mungkin juga ada yang berpikir, aduh saya tahun ini rencana mau merencanakan pernikahan, tapi masih pikir-pikir karena masih perlu mengumpulkan gitu ya, tabungan begitu, belum cukup rasanya. Atau saya masih belum punya pacar nih tahun ini, target kalau bisa tahun ini ada pacar, ya macam-macam saudara. Kita bisa memikirkan tahun ini bagaimana juga kondisi negara dan bangsa kita, bagaimana dengan kondisi dunia. Saudara, saat ini di awal tahun, saudara, yang sedang terjadi kalau kita lihat dunia itu adalah satu perubahan yang cukup mengagetkan, saudara, di satu negara yang kita tahu selama puluhan tahun berada di bawah rezim yang begitu kuat mencengkeram, ya, rezim teokratis yang sangat diktator, yaitu Iran, saudara ya. Saya kira tidak ada analis politik yang dari tahun lalu itu memprediksi apa yang terjadi hari ini di Iran. Saudara ya, berita-berita kalau saudara baca, saudara ya, ini kita masih belum tahu nih ujungnya kemana, saudara. Ya, kalau ini terjadi dan dihadapi dengan senjata, wah itu sangat mengerikan, saudara. Ya, karena ini sudah menyeluruh, saudara ya, protes dan demo itu di begitu banyak kota-kota di Iran. Yang kita berpikir kalau ini sampai terjadi satu perubahan, ini perubahan yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara mengikuti berita juga ada banyak mungkin pergeseran ideologi dari masyarakat, dari generasi muda khususnya, yang mungkin mereka merasa sudah tidak tahan lagi dengan tangan besi, saudara ya, pemerintah yang menjalankan syariat dengan begitu keras selama puluhan tahun, dari tahun 79, saudara, revolusi Iran. Kalau kita belajar sejarah, saudara ya, negeri yang dikatakan negeri para mullah ini sedang terjadi sesuatu, dan itu bisa muncul eskalasi, ya bisa saja saudara perang terjadi dan bisa skalanya seperti apa kita masih belum bisa prediksi. Kalau kita melihat dunia ke depan, terus terang juga bisa terjadi banyak kejutan yang kita enggak sama-sama duga. Ya. Beberapa bulan yang lalu di tahun 2025 terjadi juga bencana yang kita juga tidak menduganya, saudara ya. Apa yang terjadi di Indonesia itu juga sesuatu yang kita nggak pernah tahu, saudara ya. Termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ya, ramalan-ramalan apa yang akan ada di depan, saudara. Tidak satupun yang bisa memastikannya, saudara. Apakah ekonomi akan berjalan dengan relatif stabil atau akan ada gejolak, saudara ya, atau bisa terjadi tiba-tiba crash. Saudara, semua itu menimbulkan kekhawatiran, ya, bahkan ketakutan. Saudara, kalau kita mengingat kepada apa yang dicetuskan oleh Daud tadi, saudara, memang kita sendiri juga bisa merasakan ketika kita membayangkan, kita bisa merasa takut, maka disitulah kita menyadari memang kita perlu melihat ke atas. Bukan saja kita melihat ke depan, apa yang kita tidak tahu secara jelas, yang bisa memberikan kepada kita perasaan khawatir dan cemas. Tapi pada akhirnya kita menyadari yang bisa melihat segala sesuatu ke depan hanya Tuhan, bukan manusia, bukan prediksi, bukan ramalan, bukan analisa siapapun. Maka saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud, di tengah kondisi pada waktu itu dia begitu tertekan, dia merasa begitu cemas, dia sulit untuk bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika dia harus berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, dengan saudara sebangsanya sendiri, maka dia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur nomor 63 ini dimulai dengan satu doa pengakuan. Ya Allah, Engkaulah Allahku.
bukan yang lain. Engkaulah Yahweh Allahku. Aku mencari engkau. Satu penegasan, satu kesungguhan bahwa hanya Tuhan yang Daud cari. Hanya Tuhan yang dia butuhkan, bukan yang lain. Bukan kekayaannya, bukan bahkan jabatan dan kekuasaannya. Bukan skill dan pengalamannya, bukan relasinya. Tapi dia datang kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita melihat ke depan, kita merasa tidak ada yang bisa menggaransi, tidak ada yang bisa memberikan kepada kita mungkin ketenangan dan rasa aman. Apa yang kita lakukan? Macam-macam. Ada orang yang, oh kalau gitu saya harus siapkan ya kas yang lebih banyak. Saya harus bikin simpenan yang lebih besar. Supaya kalau terjadi apa-apa, aman. Oh, saya harus cari orang yang punya pengaruh. Supaya kalau terjadi apa-apa, saya bisa minta tolong dia. Saudara, Israel berkali-kali, saudara, jatuh di dalam kesalahan ini. Ketika Israel merasa ada ancaman, mereka bukan cari Tuhan, mereka cari pertolongan dari bangsa lain. Dari Mesir, dari Aram. Dan Tuhan bilang, kamu cari perlindungan dari mana? Dari Mesir, musuhmu akan lebih tangkas lagi. Kamu cari pertolongan dari kuda yang bisa lari cepat, musuhmu kudanya akan lebih cepat lagi. Kita berpikir untuk rasa aman kita, di mana kita menghadapi ketidakpastian tahun ini, kita harus simpan cash lebih banyak. Bisa-bisa saudara, kekhawatiran kita akan lebih banyak justru. Yang sangat mungkin itu saudara. Ya. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa jiwa saya, hati saya tidak akan mungkin bisa dipuaskan dan mendapatkan kekuatan kalau bukan datang kepada Tuhan. Saudara, itulah yang Daud lakukan. Nah, konteksnya apa saudara? Tentu kita tahu ya di dalam kondisi di mana dia sedang lari bersama dengan rakyat yang masih setia kepadanya, pasukan yang masih loyal kepadanya, dia lari ke padang gurun Yudea. Kalau saudara baca Mazmur nomor 63 itu adalah ada judulnya di ayat 1 ya. Ketika dia ada di padang gurun Yudea. Saudara, kita tahu ya padang gurun itu apa sih kondisinya? Ya kondisinya ya namanya gurun ya, tandus, kering ya. Tidak ada air, panas terik luar biasa. Dan kalau kita membaca saudara kisah itu di 2 Samuel 15 sampai 18, Daud dan rombongan rakyat yang menyertainya itu memang literally mereka sangat kelelahan, mereka gak cukup logistik, mereka kelaparan, kehausan. Dan hanya karena sekali lagi Tuhan yang menolong, maka ada pertolongan, ada bantuan yang Daud terima dari beberapa pihak. Saudara, Daud itu bisa berjalan terus dan akhirnya dia juga mendapatkan logistik, makan, minum, istirahat. Itu semua semata-mata karena Tuhan. Ya. Dan kalau kita baca bagaimana Absalom itu sudah masuk, ya, semua kekuatan mendukung, tetapi di situ Tuhan kembali menyatakan kasih setianya. Saudara, ada penasehat yang berpihak kepada Absalom. Sebenarnya kalau nasihatnya itu sungguh-sungguh dijalankan, habislah Daud dan pasukan dan rakyatnya. Tidak ada kesempatan karena sang penasehat itu yang bernama Ahitofel itu berkata, sekarang juga malam ini juga izinkan aku membawa 12.000 pasukan untuk mengejar, menyusul dan menghabisi Daud.
Daud itu waktu itu sudah jatuh mental, sudah kelelahan, saudara ya, kondisinya itu sudah sangat-sangat di titik bawah sekali, saudara. Tapi pertolongan Tuhan datang. Ada penasehat satunya lagi yang bilang jangan. Ya. Dia katakan kepada Absalom, kamu tahu Daud itu adalah pahlawan. Dia sekarang ini seperti beruang yang sedang terluka. Ya, kalau kamu nggak siap berperang, nanti kamu nyerang, ya, lalu orang-orangmu ada yang terbunuh, kalah, sudah selesai. Ya, berita itu akan tersebar dan semua pendukung-pendukungmu itu akan jatuh mental. Jadi jangan sekarang. Mari kita perkuat, kita konsolidasi dulu. Kita kumpulkan seluruh kekuatan pasukan yang kita punya, baru kita serang Daud. Ini lebih bagus nasihatmu. Dan itulah cara Tuhan justru untuk menolong Daud sehingga ada waktu dia bisa lolos. Dan akhirnya dia ada waktu untuk persiapan untuk menghadapi serangan. Saudara, itu satu masa-masa yang begitu dramatis, saudara ya, di dalam peristiwa Daud ini harus melarikan diri dari kejaran anak kandungnya sendiri. Dan di dalam kondisi itu memang kita bisa mengerti kenapa dia menuliskan Mazmur ini dengan menggambarkan kondisi dirinya itu seperti tanah yang kering dan tandus. Jadi bukan saja secara fisik dia itu merasa kering dan tandus, tetapi secara batin, secara spiritual, dia itu kering, dia terkuras, dia lesu, letih dan lemah. Dia merasa begitu terintimidasi, dia merasa begitu takut. Bahkan mungkin, saudara, dia hampir-hampir putus asa. Tetapi ini yang penting, saudara, ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang bisa begitu menekan, apa yang kita harus lakukan? Dan inilah yang Daud lakukan. Ya. Aku mencari engkau. Aku mencari engkau. Siapa yang kita cari? Pada waktu kita melihat ke depan dan kita merasa cemas. Dan kita merasa tidak ada pegangan, tidak ada garansi. Siapa yang kita cari? Saudara, ya. Apa yang kita persiapkan? Saudara. Kalau bukan Tuhan, semua itu sia-sia belaka. Kalau bukan Tuhan, semua itu sia-sia belaka. Saudara, maka di sini penting waktu saudara merasa lelah, mungkin saudara merasa takut, saudara gelisah. Maka saudara yang pertama harus lakukan adalah cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan cari Tuhan itu bukan tunggu kalau kondisi itu sudah membuat saudara begitu tertekan. Tapi cari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan setiap saat. Bahkan saudara di tengah padang gurun yang tandus, saudara bisa mencari Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan. Sekalipun dia tidak ada di Yerusalem, dia mencari Tuhan. Yang dia katakan, saudara, sebelum itu ya, yang dia katakan bahwa aku mencari engkau, lalu sebab demikianlah aku memandang kepada tempat kudusmu. Itu ayat yang ketiga. Ya. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kalau saudara melihat hal ini, jadi Daud itu mencari Tuhan, dia juga mengingat bagaimana pada waktu dia masih di Yerusalem, bukan di pelarian di padang belantara itu, setiap saat, setiap hari dia datang mencari Tuhan. Di mana? Di tempat kudus. Tempat kudus itu sanctuary dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya adalah apa saudara? Tabernakel. Karena pada waktu itu belum ada bait Allah, jadi tabut itu masih ada di tenda. Dan tenda itulah tabernakel itu, ya. Dan Daud pada waktu itu karena masih belum ada bait Allah, ia beribadah, mempersembahkan korban, menyembah Tuhan di situ.
Dan dia pada saat kondisi dia sedang di padang belantara itu, dia mencoba untuk memandang kepada Tuhan, mengingat bagaimana dia memiliki satu relasi pengalaman rohani dengan Tuhan. Pada waktu dia beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada satu peristiwa di 2 Samuel 6 dicatat pada waktu tabut perjanjian itu sempat jatuh ke tangan musuh, ke bangsa Filistin. Tetapi saudara, ketika tabut itu ada di Filistin, Tuhan itu menimpakan tulah, penyakit, bencana, musibah kepada bangsa Filistin. Sampai akhirnya bangsa Filistin itu kewalahan dan sadar, ini kalau tabut ini tetap ada di tanah Filistin, mereka akan mati semuanya. Jadi mereka justru kembalikan itu ke Israel. Dan waktu mau dibawa kembali ke Israel, saudara, Daud mau membawa kembali, pertama kali bagaimana cara dia membawa tabut itu kembali? Dia naikin ke kereta yang ditarik oleh lembu. Dengan cara yang sebenarnya bukan caranya seperti itu. Tabut itu harus diangkat, diusung oleh orang-orang Lewi. Tetapi karena waktu itu Daud tidak menyadarinya, dia bawa, dia angkut di atas kereta, keretanya sih kereta baru, tetapi itu bukan cara yang berkenan kepada Tuhan. Memperlakukan tabut dengan sembarangan seperti itu. Maka ketika di satu jalan, kereta itu mengalami goncangan dan tabut itu hampir jatuh, ada seorang yang bernama Uza. Dia pegang supaya tabut itu enggak jatuh dari kereta yang ditarik lembu itu. Langsung mati seketika. Dan peristiwa itu membuat Daud itu sempat marah sama Tuhan. Ya. Dan Daud tuh enggak berani, akhirnya tabut itu ditaruh di rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Lalu tabut itu dibiarkan di rumah Obed-Edom itu berbulan-bulan sampai ada berita kepada Daud. Tuhan itu memberkati Obed-Edom. Rumahnya, keluarganya, kehidupannya. Karena tabut itu ada di rumahnya, diperlakukan dengan layak. Diurus. Maka akhirnya Daud diingatkan itu, dia bawa. Nah, kali ini dia suruh orang-orang Lewi. Ya, setiap jalan, beberapa jarak dipotong, dipersembahkan, persembahan korban binatang kepada Tuhan sampai akhirnya masuk ke Yerusalem. Ada kemungkinan bahwa peristiwa ini masih Daud ingat bagaimana kedahsyatan, kekuatan dan kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehadiran Tuhan melalui tabut itu, saudara. Tabut itu kan sebenarnya lambang kehadiran Tuhan. Ya. Jadi waktu di tengah padang belantara, di tengah pelarian, di tengah perasaan galau, merasa takut, lelah dan letih, dia mengingat apa yang dia pernah alami bersama dengan Tuhan, pengalamannya. Bagaimana Tuhan itu begitu dahsyat, begitu kuat, begitu mulia. Itu yang dia lakukan. Maka saudara, ini yang juga saudara dan saya kita harus lakukan. Ya, kita harus mengutamakan mencari Tuhan, bukan yang lain. Saudara, kita perlu mendapat kekuatan Tuhan setiap hari, secara intensional. Saudara, waktu kita meditasi firman, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Bukan sekedar kita baca sambil lalu, tapi kita baca dan kita sungguh-sungguh merenungkannya. Di situ kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Menjalani situasi yang kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kita mendapatkan kekuatan setiap kali kita mencari Tuhan. Dan bukan saja kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui kita bermeditasi dan kita bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga melalui kehidupan kita bersama-sama. Baik ketika kita beribadah seperti ini, maupun ketika kita berfellowship, bersekutu dengan saudara seiman, di dalam kelompok, di dalam komisi,
kita mendapatkan kekuatan di tengah dunia yang terus bergejolak ini. Kita terus juga mendapatkan kekuatan. Saudara, itulah kuncinya. Bahwa kita bisa terus berjalan sekalipun di tengah segala ketidaktahuan kita, ketidakpastian apa yang ada di depan yang bisa membuat kita takut. Kita mendapatkan senantiasa kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melanjutkan, ya, ternyata Daud itu bukan saja dia mencari Tuhan, ya, tetapi dia juga mengingat apa yang pernah dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ini yang penting dan menarik, ya. Di ayat yang ke-7 dan 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi Daud di sini, dia mengingat Tuhan. Nah, menarik saudara, di manakah dia mengingat Tuhan? Di tempat tidur. Kapan dia mengingat Tuhan di tempat tidur? Waktu malam. Apa yang terjadi ketika dia di tempat tidur pada waktu malam mengingat Tuhan? Yang terjadi adalah apa? Dia dikuatkan. Dia bisa mengatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Lalu dia bisa memuji Tuhan. Bayangkan, di tengah padang gurun, di tengah pelarian, di tengah ketakutan, kegelisahan, dan mungkin memang karena dia nggak bisa tidur, saudara. Saudara kalau jadi Daud bisa tidur nggak kira-kira? Nggak bisa. Dan itu sangat manusiawi. Tapi waktu dia nggak bisa tidur, yang dia lakukan apa? Dia mengingat. Maka remember ini menjadi satu hal yang penting karena Alkitab juga berulang kali berkata, ingatlah, ingatlah. Pada waktu Musa mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di kitab Ulangan berulang kali Musa mengatakan di dalam khotbahnya, ingatlah. Ingatlah. Saudara kita di 2026, ingatlah. Ingat apa saudara? 2025 apa yang saudara sudah jalani dan alami. Ingatlah. Apakah saudara bisa mengatakan sungguh Tuhan telah menjadi pertolonganku? Kadang-kadang kita memang kalau nggak diarahkan untuk ingat, kita nggak ingat. Ya, kita gampang lupa kok. Makanya saya tuh memang ada agenda, itu bisa menolong. Kadang saya suka buka agenda saya, 1 tahun ya, untuk saya lihat lagi. Dari bulan ke bulan, apa saja yang sudah dilalui. Kadang-kadang saya bisa menyadari, wah waktu bulan ini luar biasa ya. Banyak sekali ini pelayanan yang saya waktu itu berpikir, wah berat ini. Ya, banyak sekali hal yang harus dipikirkan dan disiapkan. Dan puji Tuhan, waktu saya melihat semua bisa dilewati, dilalui. Ada catatan-catatan di agenda kita mengenai mungkin peristiwa-peristiwa apa, ya, kita ketemu dengan siapa, lalu kita menyadari betapa Tuhan telah menolong kita berjalan melalui semua. Ya saudara, mungkin tahun lalu saudara ada yang mengalami duka cita karena kehilangan. Kehilangan anggota keluarga, mungkin kehilangan orang yang dekat, kehilangan teman. Ya. Mungkin tahun lalu saudara juga ada mengalami satu hal yang membuat saudara menyesal. Ya, kenapa saudara melakukan hal itu? Ya, ada kesalahan, ada kegagalan. Mungkin saudara tahun lalu juga ada mengalami perasaan disakiti. Ya.
saudara kecewa. Saudara mungkin juga pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, mengalami juga goncangan. Tetapi juga mungkin saudara tahun lalu ada mengalami hal-hal yang indah, yang manis. Saya tadi katakan, ada mungkin saudara yang tahun lalu memulai kehidupan berumah tangga. Ada saudara di sini, tahun lalu tuh gereja kita memberkati ada 6 pasang. Di tengah kondisi yang tidak mudah, ada pasangan-pasangan yang memulai satu babak baru, ya penuh dengan harapan. Ya, dan apakah saudara bersyukur saudara bisa menikah tahun lalu? Mungkin ada yang dikaruniakan anak tahun lalu. Mungkin ada yang dapat promosi di pekerjaan tahun lalu, atau bisa meluaskan cabang dalam usahanya tahun lalu. Ya, saudara yang tahu. Tetapi saudara, waktu Daud mengingat Tuhan pada waktu malam-malam, saudara, dia dikuatkan. Dia dikuatkan. Saudara, tahun lalu saudara pernah sakit? Kalau saudara tahun lalu sehat, puji Tuhan. Itu pun artinya adalah saudara dikuatkan. Ya kan? Tapi kalaupun saudara tahun lalu pernah sakit, bahkan pernah diopnam, hari ini saudara di sini. Ya kan? Sungguh Tuhan juga telah menjadi pertolonganku. Saudara, kalau malam-malam sebelum tidur itu apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara ingat? Tuhan? Atau sebelum tidur saudara ambil gadget? Browsing, ya kan? Mungkin sebagian. Ya, browsing, lihat apa aja lah. Ya, mau berita kayak, mau gosip kayak, mau apa kayak, sampai ngantuk taruh tidur. Atau sebelum tidur, di tempat tidur, apa yang saudara lakukan? Nonton. Ya, ibu-ibu ini ada yang nonton drakor, dracin mungkin sebelum tidur. Ya. Atau lihat-lihat situs belanja, masukin keranjang apa yang besok mau dibeli. Yang lagi ada promo, saudara. Ya. Tapi mungkin di antara kita perlu ambil waktu 5-10 menit untuk ingat Tuhan. Hari ini sudah saya lewati sebelum saya istirahat. Apa yang hari ini saya syukuri? Atau dalam seminggu ini, hal apa yang saya bersyukur atas pertolongan Tuhan? Saudara, itu hal yang sangat penting di tengah kondisi yang sangat genting yang dialami oleh Daud. Itulah yang dia lakukan dan itulah yang menguatkan dia. Saudara, ya. Sehingga dia bisa mengatakan apa? Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saudara, Daud tahu bahwa nyawanya itu bisa kapan saja saudara lenyap. Tapi dia tahu juga bahwa dia sebagai orang yang sudah berulang kali berbuat salah dan dosa, tapi Tuhan masih ampuni dan selamatkan dia. Tuhan masih tolong dia berulang kali. Maka itulah yang dia katakan, kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Daripada hidupku yang fana dan yang berdosa ini. Dan bagaimana Daud bisa mengambil satu pengakuan dan kesimpulan kasih setia Tuhan lebih baik. Adalah ketika dia apa? Ketika dia merenungkan. Mengingat. Makanya ada beberapa lagu yang ditulis. Think about His love. Think about His grace. Ya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Pada waktu kita menghadapi situasi yang bisa mengkhawatirkan, yang bisa menakutkan, kita ingat kebaikannya, kita ingat kasihnya. Maka kita bisa katakan, kasih setiamu lebih daripada hidup. Maka bibirku akan memegahkan
Engkau. Saudara, bahkan kasih setia Tuhan melampaui hidup kita. Sebab sebagaimana firman Tuhan katakan, bahkan ketika kita masih berdosa, Allah telah mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya mati untuk kita. Inilah kasih setia Tuhan yang melampaui hidup kita. Bahkan ketika kita harus mati sekalipun, kita tahu kasih setia Tuhan tidak mati. Kasih setia Tuhan tetap bertahan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang atau yang akan datang, atau kuasa yang di atas atau di bawah atau makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, tahun ini kita tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi kita tahu kasih setia Tuhan lebih besar dari hidup kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau saudara bisa mengingat, itu sangat baik dan sangat menolong. Saudara tidak hanya bersyukur, saya sudah 2026, tapi jangan pernah lupa 2025, saudara sudah mengalami pengalaman apa bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan untuk kita bisa melihat dan melangkah ke depan. Saudara, Mazmur 63 ini juga banyak lagu ya yang digubah berdasarkan Mazmur ini. Salah satunya, saudara, lagu yang ditulis sudah cukup lama ya oleh Pak Niko, Kasih Setiamu Lebih Dari Hidup. Mari kita menyanyikan lagu ini sebelum kita masuk dalam doa. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dalam naungan kepak sayap-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah memimpin, yang telah membawa kami memasuki tahun 2026. Dan ketika kami masih berada di awal tahun yang baru ini, kami menyadari betapa kami
begitu kecil dan terbatas. Kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami. Kami tidak punya kuasa untuk memastikan apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami mau melihat hanya kepada Engkau yang mengetahui dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami mencari Engkau, kami mau melekatkan jiwa kami dan hidup kami hanya kepadamu. Dan kami bersyukur ketika kami mengingat tahun yang sudah boleh kami lalui, bagaimana Tuhan telah memimpin, menyertai dan memberkati kami. Tuhan telah menolong kami berkali-kali. Tuhan melindungi kami, Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan mencukupkan kami dengan segala yang baik. Tuhan memuaskan hasrat kami dengan segala kebaikan. Maka kami bersama-sama belajar sama seperti Daud yang bisa mengatakan bahwa kasih setiamu lebih dari hidup. Bahkan di dalam Yesus Kristus Engkau telah mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu juga kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur dan percaya bahwa kasih setiamu itu juga yang akan menyertai kami sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan